mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Misalnya saya terlapor bukan, gitu kan? Nggak tahu, gitu. Kemudian yang ada kan inisial-inisial, ya kita, oh alhamdulillah saya nggak masuk. Namanya kan begitu. Yang ada kan inisial-inisial, ya kita, oh alhamdulillah saya nggak masuk. Namanya kan begitu, ya gitu. Tapi kok kesaksiannya seperti yang mungkin jadi panjang kalau gitu kan. Nah jawabannya terlapor dalam lidik. Saya kira ini mohon nanti kuasa hukum bisa mendalami tentang makna terlapor dalam lidik. Coba Anda. Saya heran, dari mana Kang Karto bisa menemukan tempat ini? Lama sudah aku mencarimu. Sampai pada suatu saat ku dengar seorang pencari kayu berhasil menggagalkan perampokan. Kupikir siapa lagi kalau bukan kau. Sebetulnya saya sudah tidak mau berkelahi lagi. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini, meskipun tanpa berlimpah harta. Waktu telah membuatmu jadi berubah. Apa mungkin karena perempuan itu? Iya, dia mengajariku kejujuran dan memberiku kedamaian. Jokowi telah mempraktekkan politik pecah belah ala Firaun. Politik PKI gaya baru. Ternyata Jokowi ini PKI teriak PKI ya guys. Kalau diberani diperlihatkan di foto aja nggak boleh sama wartawan. Padahal Jokowi itu paling suka di foto. Atau apa? Suka sekali. Lagi main kodok di foto, naik motor di foto, pakai sarung aja di foto, di foto, di foto. Jokowi, giliran ijazahnya yang bisa membuktikan dia ini sebelum jadi terlapor ya. Mau di foto ijazahnya, bagaimana sih? Nah di sini dia telah memecah belah bangsa. Kepada kita nggak diperlihatkan, kepada wartawan boleh, akhirnya kan jadi konflik dong di antara kita. Itu berarti dia skenario yang sengaja membuat pecah belah rakyatnya. Ini gaya Firaun. Saya berani tuduh gaya Firaun. Dari mana? PKI gaya baru. Abang harus fair, jantan. Kalau palsu, abang, Mas Roy katakan palsu. Palsu. Gitu. Palsu kan? Ya palsu, udah. Dan konsisten sama palsu. Jadi ijazah dan skripsinya palsu ya? Ijazahnya kalau yang disebar kader itu di sosial media, itu palsu. Tapi kalau ijazah yang nanti misalnya, Pak Jokowi tiba-tiba mengeluarkan ijazahnya kayak gini loh. Nah kemudian itu misalnya diperiksa, oke lah. Pak Sylvester, kemudian juga Bang Kalni. Ada ahli lain yang menguji, silahkan. Dengan senang hati kita. Ya kan, selain Pak Rismon, selain misalnya ada lagi misalnya pakar IT atau pakar forensik lainnya. Kita uji bersama-sama. Ternyata itu asli misalnya asli. Kita pastikan kalau itu asli, dengan software yang sama, kita fair aja. Dengan software yang sama, yang kemarin kader itu sebarkan itu sama nggak dengan yang ini? Makanya kalau ternyata beda, berarti Mas kader Roy, itu menyebarkan makanya hoax. saya bilang ini nol, enggak nol. kosong. Dengar dulu. Sama sekali tidak. Dengar dulu. Anda itu tidak memegang bukti otentik yang asli. Ini asli. Baik ijazah. Lah kan itu hanya foto aja. Tadi dia bilang palsu, sekarang ini yang asli. Gini, Mas Roy. Yang benar ya. Mas Roy ya. Kebanyakan yang diteliti itu biasanya yang asli. Iya. Ya. Itulah. Ya, jadi saya bilang itu yang asli. Ini yang Anda punya ini adalah fotokopi. Loh kok bisa fotokopi? Gitu. Ya Anda kan foto doang itu fotokopi. Maksud saya aslinya Anda harus bawa untuk ke laboratorium. Iya, fisik aslinya. Dan yang asli ini yang akan nanti disidangkan di pengadilan. Gitu. Yang motret ini saya.
Iya, makanya saya bilang tadi, Ya. ini kan harus diteliti, yang asli itu di bawah. Oke. Kita tunggu nanti kalau ada pakar lain misalnya, makanya kita challenge. Oh, jangan pakar, Bos. Langsung laboratorium forensik Ya, setuju. yang resmi. Jangan-jangan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, Bang Karni. Kalau Mulai orang lagi. mengatakan Pak Jokowi kan sudah lengser. Iyalah, Pak Jokowinya udah lengser. Tapi siapa tahu modus yang sama dilakukan oleh orang yang Mulai belum menuduh. lengser sekarang. Jadi gini Mas Roy. Mungkin harus lengser. Gini, gara-gara kalau Anda- modusnya sama. Ya, Anda itu pegang bukti, ya kan, yang asli. Saya tanya, sebenarnya juga harusnya Anda tuh udah pegang bahwa siapa yang memalsukan ijazah ini. Setuju. Ini belum ada sama sekali loh. Kita ini sudah menghancurkan karakter orang. Kita udah menzolimi orang, ya. Intinya bahwa Pak Jokowi tidak melakukan korupsi, benar-benar dia kemarin kerja siang malam. Tapi dengan seenaknya orang-orang macam Anda ini menghancurkan karakter orang. Di mana hati nurani Anda? Kalau ada putusan resmi, ya, saya akan ikut Anda. Oke, Ya, mari tapi makanya kalau kita kayak buktikan. begini, Kita ya, buktikan. makanya kemarin saya juga ke Solo, saya mendesak Pak Jokowi, laporkan. Gitu. Bagus. Iya, Iya. dan saya bagus. pastikan itu bahwa pasti ada kejadian yang hari ini Mas Roy ingat. Setuju. Jadi Gitu. artinya dengan nanti dilaporkan, akan kemudian dipertanyakan yang aslinya mana kalau itu dikatakan. Sudah pasti itu. Iya kan? Pertanyaan sudah Nah, pasti. Ya, makanya hanya kan Anda sudah membunuh karakter orang dulu Enggak. sebelum yang asli itu keluar. Ngapain orang itu terbunuh karakternya kalau dari Oh awal iya dia, dong. bukan kalau dari Mas awal dia Roy, tunjukkan yang asli. bagaimana dengar ya, Itu orang aja. Ya teman-teman, berbicara tentang si Panci ini ya, memang manusia paling anjing nih si Panci ini. Kenapa saya bisa mengatakan si Panci ini mirip dengan anjing? Ya, karena antara Panci dengan anjing, bunyinya itu mirip. Panci kalau diambil hamar atau kayu dipukul-pukul, bunyinya kayak anjing juga. Ya sama. Teman-teman perhatikan ketika di awal saat ditanya, dia bilang, iya, itu bukan asli. Kemudian di menit keberapa, dia bilang lagi, itu asli, saya yang foto sendiri. Ini kan bukti dari peling-pelangnya seorang Panci. Panci yang tidak tahu diri, Panci yang tidak tahu malu. Ya. Yang ngomongnya asal bunyi. Namanya kau mau meneliti, ya, mau meneliti soal keaslian ijazah seseorang. Kau pergi minta di orangnya langsung. Ya, jangan hanya karena kau melihat di media sosial, di situ ada orang yang upload, lalu buat caption bahwa ini ijazah yang asli. Kau percaya diri, ya, dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, bahkan hampir 1000 triliun, kau bilang itu ijazahnya palsu. Seolah-olah kau pernah melihat ijazahnya yang asli. Seolah-olah ijazah yang asli itu ada di kau. Perkataan si Panci ini memang tidak bisa dipegang. Kalau teman-teman melihat rekam digital yang beredar di media sosial. Setelah si Panci ini dilaporkan oleh Pak Jokowi, apa dia katakan? Dia bilang, ya kalau memang benar bahwa ijazah yang beredar itu bukan yang asli, ya kami tidak bisa disalahkan. Salahkan si Sandi yang mengupload. Salahkan si Sandi yang membuat caption bahwa ini ijazah asli. Itu kan goblok namanya. Apa bedanya dengan peristiwa yang dulu pernah menghantarkan kau sampai kau punya leher itu ditopang pakai apa dia punya nama itu. Gara-gara meneruskan gambar stupa dengan wajah mirip Pak Jokowi. Apa bedanya dengan ijazah palsu? Apa bedanya?
Ya mau dibilang pintar, tapi Anda kelihatan goblok. Mau dibilang goblok, Anda ini katanya seorang pakar. Pakar apaan ya? Pakar yang mau bikin rusak keamanan dan ketenteraman bangsa ini. Ya memang sebaiknya si Panci ini tempatnya itu ada di jeruji besi. Mereka ini cocoknya dikurungkan atau dikarungkan, baru dikurungkan. Habis itu baru bawa ke lautan lepas, baru ditenggelamkan. Biar nggak berisik. Kalau di laut lepas, mungkin dia bisa berisik bersama dengan lumba-lumba kali ya. Bersama dengan ikan teri kali ya. Ikan kerapu kali ya. Ikan tuna kali ya. Ya, saya perhatikan kepalanya si Panci ini rambutnya mulai hilang nih. Kebanyakan mikirin ijazahnya Pak Jokowi sih. Ya, rambutnya jadi hilang separuh. Dan saya menanggapi terkait dengan pernyataan si Rizal Fadila tadi teman-teman. Dia bilang, wah kami bersyukur. Kami tidak masuk dalam laporan Pak Jokowi. Ya kan kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa laporan Pak Jokowi itu kan laporan peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Maret. Di situ beliau belum menyebutkan nama-namanya. Ya, disinilah letak kejeniusan seorang Jokowi menurut saya. Otak sekelas wakil ketua tim pembela ulama Rizal Fadila, kok dia bisa berpikir begitu ya? Ya, ini kan masih proses penyelidikan. Ya, masih sebatas pemeriksaan bukti dan saksi-saksi. Semua yang diperiksa statusnya masih saksi. Ada terlapor atau tidak, itu tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Dan menurut saya teman-teman, menurut saya ini merupakan sebuah jebakan Batman dari Pak Jokowi yang sangat luar biasa. Pak Jokowi ini sangat pintar. Sengaja untuk tidak menyebutkan nama-nama terlebih dahulu. Ya, cerdas. Cerdas. Ya. Jadi biarkan polisi itu mengambil tindakan dengan memanggil orang-orang yang terkait di dalamnya, yang terkait dalam peristiwa 26 Maret itu, mencemarkan nama Pak Jokowi, menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, itu kan pemanggilan saksi-saksi dulu, dimintai keterangan. Ya, kalau terbukti, barulah di situ ada penetapan tersangka. Jadi jelas ya. Dan menurut saya, si Rizal Fadila yang katanya wakil ketua ini kan harusnya pintar ya? Atau gimana sih? Atau orang bodoh juga bisa jadi wakil ketua? Tapi enggak ya, si Rizal Fadila kan pintar. Harusnya dia itu paham ya, metode SOP di tim penyidik dalam proses penyidikan sebuah delik aduan. Harusnya dia paham. Ya, karena LP-nya kan itu kan objek masalah, seperti yang tadi saya sampaikan, objek masalah. Jadi otomatis yang diminta keterangannya itu adalah, atau klarifikasi itu adalah orang-orang yang terlibat dengan objek tersebut. Paham gak sih? Nah, siapa orang-orang yang terlibat? Ya, ada inisial-inisialnya. Ada RS, ada RS, ada RS. Kok RS terus sih? Kok kompak sekali ya RS ini? Coba teman-teman, siapa 3 RS yang saya sebutkan ini? Ada RF, namanya R semua ya, agak lain ini. Jadi sebenarnya mereka ini sok paham berbicara mengenai hukum, tapi
tidak paham setelah mereka dipanggil oleh penyidik. Ya, ini agak lain, agak aneh. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan orang-orang ini yang inisialnya kebanyakan huruf R di depan ini segera dikantongin, habis dikurungin, habis itu ditenggelamkan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di laut lepas, biar turun sampai dasar. Paham kalian? Mau sampai kapan kalian ngurusin ijazahnya Pak Jokowi? Roy Suryo bilang nanti datangkan tenaga ahli untuk bisa sama-sama periksa ijazahnya Pak Jokowi. Kalau misalnya tenaga ahli bilang ini ijazahnya asli, apakah kamu masih percaya? Atau jangan-jangan kamu bilang, oh ini ibaratnya buah tidak jatuh itu tidak jauh dari pohon. Pak Jokowi itu kan memang dia sudah selesai jadi presiden. Tapi orang-orangnya di dalam sana kan masih ada. Pasti akan ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya namanya juga pembenci. Akan banyak cara yang mereka lakukan untuk menjatuhkan seorang Joko Widodo.